Terima kasih. Kembali kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kau izinkan kami untuk boleh mengikuti Zoom meeting Gereja Allah Baik Rehoboth ini. Biar sekiranya Tuhan yang memakai bibir lidah hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan adalah firman yang daripada Allah sendiri. Silakan Roh Kudus Engkau berkarya dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Hari ini nggak terasa kita sudah masuk minggu kedua pada bulan Januari. Waktu terasa begitu cepat. Begitu kita merasakan Natal kemarin, sekarang sudah Januari minggu kedua. Wah, begitu cepat sekali, saudara. Begitu juga apa yang terjadi 2 tahun telah berlalu. COVID-19 terjadi secara menyeluruh pada dunia. Dan tanpa sadar kita sudah diporak-porandakan dalam hidup ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini. COVID harusnya reda, tetapi keluar varian baru namanya Delta. Delta baru sebulan keluar lagi varian baru namanya Omicron. Saya berharap dan kita semuanya tentu berdoa tahun 2022 ini semua pandemi yang terjadi karena COVID ini akan berakhir sehingga ekonomi kita dipulihkan. Amin, Bapak Ibu. Karena itu saya mengangkat tema saya pada siang hari ini adalah Waktu Tuhan versi kedua. Kenapa saya katakan kok ada versi kedua? Karena saya pernah memakai tema Waktu Tuhan ini di tahun yang lalu. Jadi saya hanya mengutip temanya saja, tentu isinya tidak sama. Nah, kenapa kok saya harus pakai tema yang sama Waktu Tuhan? Karena saya sangat terbeban sekali di dalam menyikapi keadaan saat ini, apa yang terjadi kepada orang-orang percaya, kepada pelayan-pelayan Tuhan, dan juga kepada hamba-hamba Tuhan, yang semuanya mereka ada dalam masalah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi mereka bukan tidak percaya dengan adanya waktu Tuhan karena mereka adalah orang-orang pengikut Kristus. Tetapi yang jadi masalah adalah mereka gagal menerima janji firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak sabar, saudara. Mereka nggak tahu kalau waktu Tuhan itu ada satu kondisi. Memang Allah itu bisa saja melakukan mujizatnya dengan instan. Bagaikan membuka telapak tangan atau membalik telapak tangan begitu cepat sekali. Mujizat itu bisa terjadi. Tapi ada masa-masa tertentu yang Tuhan itu memang punya waktu untuk memberkati kita, saudara. Nah, inilah yang terjadi kepada banyak orang yang tidak sabar menanti-nanti janji Tuhan. Jadi anggapannya kalau orang itu sudah mengikut Tuhan, anggapannya itu sudah mempunyai satu kualifikasi yang baik terhadap Tuhan, sehingga setiap doanya itu dianggapnya ya harus instan. Paling tidak ya sedikit molor, tapi paling tidak ya pasti tergenapi. Tetapi apa yang terjadi dengan masalah yang saya bilang dalam aspek kehidupan manusia itu tak ada yang tak tergoncangkan gara-gara hanya COVID-19 ini, saudara. Baik yang terutama dalam kesehatan. Berapa banyak orang mati gara-gara COVID-19 ini? Sudah nggak bisa dihitung, saudara. Teman-teman kita di sekitar kita. Bagaimana ekonomi terjadi sebuah kehancuran, baik perusahaan-perusahaan besar, menengah, sampai yang di bawah para pekerja pun kena PHK sehingga nggak ada pekerjaan.
nggak ada biaya hidup lagi, saudara. Ini semuanya terjadi. Akibatnya juga terjadi efek domino, di mana keluarga berantem gara-gara ekonomi, di mana orang tua juga memberontak pada orang tua. Banyak hal yang terjadi. Karena itu dalam segala aspek kehidupan kita, nggak ada yang terlepas dari masalah dalam 2 tahun ini. Karena itu saya rindu untuk kita itu bisa mengerti kehendak Allah. Itu bukan kehendak kita, saudara. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Jadi kita betul-betul harus bisa menyelami karakter Allah terhadap dalam hidup kita ini. Sehingga kita tidak akan salah untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga ada orang pun yang bekerja, dia sudah mengalami banyak hal masalah. Kerja gagal, kerja itu gagal, kerja gagal, selalu gagal. Apa yang harus dilakukan? Coba lagi. Ketika dia sharing dengan saya katakan, coba lagi, Pak. Loh, sudah katanya. Ya, sudah itu berapa kali? Sudah itu menurut Anda sudah banyak kali. Tetapi buat Tuhan, belum. Karena hitungan waktu Tuhan, 1 hari Tuhan itu 1000 tahun buat kita. Jadi kalau Anda lakukan hanya beberapa kali sudah mengatakan sudah dan sudah, nah itu belum menjadikan sebuah target yang Tuhan mau, karena masih belum cukup yang Tuhan mau untuk engkau lakukan, karena engkau tidak konsisten, engkau tidak mau dengan semangat juang yang keras untuk melakukan pekerjaan itu. Karena gagal, selalu gagal, selalu gagal kalau Anda berhenti. Coba dengarkan. Dalam dunia ekonomi aja, para pembisnis pernah berkata begini, kalau engkau menghadapi sebuah kegagalan, sebanyak engkau menghadapi kegagalan itu, bersyukurlah katanya. Loh, gagal kok malah bersyukur? Iya, karena kegagalan-kegagalan, sebanyak engkau mengalami kegagalan, disitulah akan terletak dengan kedekatan sebuah keberhasilan. Jadi kalau engkau mengalami kegagalan, engkau berhenti, engkau menjadikan orang yang gagal. Engkau menjadikan kalah, engkau jadikan pecundang. Tetapi ketika gagal, engkau lakukan terus sampai kapan? Sampai berhasil, maka engkau akan menjadi pemenang. Analoginya simpel, saudara. Apa yang saya maksud? Terus dan lakukan itu. Kalau Anda hari ini memasak air dalam sebuah ember bangsa 2-3 liter saja, saudara. Kemudian Anda taruh dalam kompor di dapur. Dalam 5 menit, Anda sudah mengeluh. Sudah lama sekali, air enggak matang-matang katanya. Tapi kalau Anda biarkan lagi dalam 10 menit, saya pikir air itu akan mendidih, saudara. Artinya ada masa di mana secara alami aja itu terjadi sebuah proses yang memerlukan waktu. Tetapi ketika Anda kompor yang sama menaruhkan di bawah sebuah tong yang besar, let's say ada sebuah drum diisi dengan 200 liter air. Anda panaskan. Saya yakin air itu seharian pun tidak akan mendidih. Sampai minyak pun habis, air tidak mendidih. Artinya, kompor tidak punya kapasitas cukup untuk membuat air dalam sebuah tong yang besar untuk mendidih. Demikian juga, saudara, kalau engkau mempunyai satu pengharapan yang besar, Anda punya target yang besar, Anda tidak cukup hanya berdoa saja. Anda memerlukan sebuah booster untuk mendorong supaya kompor Anda itu berubah menjadi sebuah kompor yang besar, yang kapasitasnya besar. Sehingga ketika kompor itu dinyalakan, ada satu dorongan, kekuatan yang dahsyat. Dan saya percaya, dalam satu tangki 2000 liter pun, air pasti akan mendidih. Kenapa? Ada dorongan yang kuat. Demikian juga di dalam hidup kita ini. Kalau kita hanya doa,
doa-doa biasa saja Anda mengharapkan sebuah proses yang besar. Ya nggak jalan-jalan, jangan menyalahkan Tuhan. Karena itu perlu poster, Anda perlu doa dan puasa, perlu baca firman, perlu bersekutu, perlu beribadah, perlu dekat lagi dengan Tuhan. Bagaimana? Anda harus kumpul-kumpul dengan banyak hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dapatkan firman-firman yang semuanya adalah positive thinking. Semuanya positif-positif itu akan memberikan booster buat Anda. Firman itu akan menjadikan energi giver buat saudara. Sehingga Anda ada dorongan yang kuat. Tapi sebaliknya kalau Anda hanya bertemu pada orang-orang yang pikirannya ngeres, pikirannya yang selalu gagal, maka di situ akan ada energi sakar, saudara, yang menarik semua apa yang baik pada pikiran Anda. Tertarik sedikit demi sedikit, akhirnya Anda pun akan ikut berkata, iya, memang nggak bisa. Memang Tuhan itu kayaknya nggak konsisten dalam firman-Nya. Pegang sebuah firman Tuhan yang menurut saya, yang saya amini dari dulu sampai sekarang dalam Yeremia 29. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancang kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman ini sudah menjadikan satu kunci pegang, tidak ada dalih apapun yang bisa memisahkan kita dari pandangan Allah, pandangan kita kepada Allah. Kalau Allah itu tidak punya rancang kecelakaan, jadi apapun yang kita hadapi saat ini, sakit penyakit bukan dari Allah, kematian bukan rencana Allah, kebangkrutan bukan daripada Allah, perceraian bukan daripada Allah, kemiskinan, kesengsaraan, hancurnya sebuah rumah tangga bukan daripada Allah. Daripada Allah hanya satu, yaitu damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau engkau percaya dan yakin satu kunci firman Tuhan ini, niscaya hidupmu itu selalu masuk dalam sebuah pemikiran yang positif. Positive thinking itu terus masukkan. Sehingga ketika engkau sampaikan pada orang lain, pada keluarga, kepada jemaat, kepada karyawan dalam sebuah perusahaan, ada sebuah energi giver yang engkau berikan, di mana energi positif itu engkau berikan. Dan saya percaya itulah landasan kenapa saya harus menyampaikan firman Tuhan dengan tema waktu Tuhan. Karena kita harus tahu, di balik waktu Tuhan itu, di dalam kitab Injil Yohanes pasal ke-11, ayatnya yang pertama, kisah ini sampai 44 ayat, saudara. Saya tidak akan membaca semua, Bapak Ibu boleh baca nanti di rumah. Tetapi saya sudah mendapati dari ayat pertama sampai 44 itu, perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Dan dari kisah inilah saya dapati 3 hal penting. Di balik waktu Tuhan, yang pertama Allah ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Yang kedua, Allah ingin iman percaya. Dan yang ketiga adalah Allah ingin menyatakan mujizat-Nya. Jadi waktu Tuhan itu mengandung sebuah makna yang di dalamnya merupakan bagian yang harus kita ngerti. Bukannya Tuhan itu dengan adanya waktu berarti Tuhan bisa saja lalai, Pak. Ketika kita ingatkan baru dia menepati janjinya. Enggak. Tuhan enggak pernah lalai. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ke-9, firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya,
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya kamu jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi, sekalipun orang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Janji Tuhan itu tidak pernah tak tergenapi, saudara. Dan juga saudara tahu, dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara dan saya itu bagian ada di bawah langit. Jadi kita itu mengandung sebuah makna bahwa ada yang ada di bawah langit itu segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu kelahiran, ada waktu kematian. Ada waktu menanam, ada waktu menuai. Ada masa muda, ada masa tua. Segala sesuatu ada waktunya. Sehingga apapun yang terjadi dalam aspek kehidupan kita yang tadi mengandung segala sesuatu ada waktunya, jadi kita harus sabar, kita harus pahami. Walaupun saat ini kita itu belum mendapatkan sesuatu berkat yang wah, yang ingin kita harapkan kok belum terjadi, jangan gusar, jangan kecewa, jangan takut kalau Tuhan tidak menggenapinya. Percaya saja, Tuhan pasti menggenapi pada waktunya. Tetapi maksud Tuhan ada sesuatu yang indah. Kenapa? Ya, yang pertama karena Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Nah, saya akan mengambil firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ini. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekalnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, di sini kita dapat satu poin. Kenapa saya mengangkat tema ini adalah waktu Tuhan? Bukankah kita sama-sama sudah mendengarkan ayat bacaan firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ini? Sebuah kisah yang luar biasa menurut saya. Sekalipun diambil dari seorang tokoh seorang Lazarus itu tokoh yang tidak ada artinya di dunia, saudara. Tetapi ini menurut saya tokoh yang menjadi panutan buat kita pada siang hari ini. Lazarus itu loh, hanya sebagai seorang pria yang biasa-biasa. Dia itu adiknya Maria dan Marta. Memang keluarga ini mengasihi Yesus secara luar biasa. Ditunjukkan ketika Maria pernah dengan minyak mur menuangkan di kaki Yesus. Kemudian dia menyekarnya dengan rambut. Saudara, kalau kita pikir-pikir, Maria, Marta, Lazarus adalah orang yang sederhana. Dikatakan kaya jelas bukan. Dikatakan miskin sekali tidak. Dia ada uang, walaupun sedikit uang.
sedikit ekonomi yang biasa-biasa, tapi dia mengumpulkan uang hanya untuk membeli sebuah minyak mur yang dituangkan di kaki Yesus. Artinya dia ingin menunjukkan kasih, respeknya dia terhadap Yesus Kristus. Dia mempercayai 100% bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia berani berkorban, berani memberikan hartanya, memberikan kepada Yesus, hanya diberikan dengan sebuah minyak mur, saudara. Karena Alkitab juga mengatakan kalau Yesus itu juga mengasihi keluarga ini, saudara. Karena itu tidak salah kalau Alkitab mengatakan bahwa Tuhan, orang yang engkau kasih itu sakit. Yesus mendapatkan berita itu. Berita dari siapa? Berita dari Marta dan Maria. Dan ketika diberitakan begitu, apakah Yesus tidak tahu? Tahu, saudara. Kalaupun tidak dikasih tahu enggak? Tahu, saudara. Kenapa? Karena Maria, Marta, Lazarus pun juga pasti berdoa kepada Yesus. Ketika naikkan doa itu, apakah Yesus enggak dengar? Apa enggak tahu? Tahu, saudara. Tetapi hal itu dibiarkan. Kenapa? Ada faktor kesengajaan. Iya, tetapi tunggu dulu dalam arti tanda kutip. Kesengajaan itu bukan untuk mencelakakan daripada Lazarus. Bukan. Jadi sengaja tinggal 2 hari, artinya Lazarus itu dipakai sebagai objek untuk menyatakan kemuliaan Allah saja, saudara. Karena Alkitab juga menulis di sini. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kenapa? Sampai Yesus ingin anak Allah itu dimuliakan. Apakah Yesus itu kepingin namanya dihebohkan oleh orang-orang? Tidak, saudara. Anda harus tahu. Yesus adalah bangsa Yahudi. Yesus ada di kelompok bangsa Yahudi yang mana bangsa yang tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Yahudi hanya percaya Yesus anak Yusuf si tukang kayu. Dia menolak keyakinan kalau Yesus itu adalah anak Allah. Karena itu orang Yahudi, apalagi orang Farisi, memberontak, menolak, mengecam ketika Yesus berdoa demi nama Allah. Dia menolak, saudara. Mereka menolak ketika Yesus menyebut nama Allah. Karena nama Allah tidak boleh sembarang disebut oleh bangsa Yahudi pada waktu itu, saudara. Tetapi Yesus ditolak. Bagaimana mereka bisa tahu kalau aku ini adalah anak Allah? Supaya kamu percaya. Karena tegar tengkuk bangsa Yahudi. Karena kedekilan hati mereka menolak Yesus Kristus. Lawang zamannya Adam sampai Musa pun Allah sudah menunjukkan mujizat-mujizatnya melalui para nabi, para raja, dan orang-orang yang dikhususkan. Mereka masih belum percaya. Dan bahkan ketika bangsa Israel, bangsa Yahudi itu dibawa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Laut mati dibelah. Mereka aja masih nggak percaya. Ketika di Mesir mengadakan sebuah mujizat dengan 10 tulah. Supaya bangsa itu ngerti ya tahu, oh, ini loh ada Allah yang harus engkau sembah. Allah yang dalam nama Yahweh yang engkau sembah. Bukan Allah yang engkau buat sebagai Allah ciptaanmu. Engkau membuat anak lembu emas. Engkau membuat Allah dalam tuangan. Engkau sembah segalanya sebagai okultisme. Engkau
terus percaya, akulah Allah. Nggak bisa percaya masihan, saudara. Dari sini mau bilang apa lagi? Kalau hanya firman, nggak bisa, saudara. Yesus pun sudah dilahirkan sebagai inkarnasi daripada Allah sendiri untuk menyatakan kemuliaan Allah kalau zaman itu. Engkau tidak bisa lagi percaya dengan mujizat. Aku berikan anakku yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yesus diberi tugas untuk mengajarkan firman itu. Tetapi yang nggak gampang juga mereka untuk terima. Mereka perlu bukti. Nah, inilah sebagai objek yang dijadikan Yesus sebagai alat untuk menunjukkan kemuliaan Allah melalui anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus. Masih berlaku dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di mana dia berada. Tapi setelah 2 hari lewat, barulah Yesus berpikir, saatnya aku harus kembali kepada Lazarus. Nah, dalam hal ini kita menginjak pada bagian yang kedua, saudara. Tapi sebelumnya, saya ingin menunjukkan satu contoh lain dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-20. Perikopnya adalah perempuan pendarahan 12 tahun. Dan anak seorang kepala ibadah. Di dalam ayat 20 dikatakan pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Next. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. 23, itu nanti bagian daripada anak daripada orang yang ada dalam rumah ibadah, saudara. Saya sampai ayat 22 ini ingin menjelaskan kepada Anda bahwa seorang perempuan yang mengalami penderitaan pendarahan selama 12 tahun, itu bukan main menderitanya, saudara. Kalau saya bayangkan perempuan ini akan mengalami kekeringan tubuh karena orang yang menderita begitu rupa, darah keluar terus, jelas badan yang tak sehat. Kira-kira tubuhnya kering kerontang, saudara. Orang bilang longlet, tinggal balung dan kulit. Dan dia sudah menghabiskan hartanya untuk pergi berobat, pergi ke tabib, pergi kemana saja, setiap saran orang untuk boleh mendapatkan kesembuhan. Tetapi tak seorang pun yang bisa memberikan pertolongan, sehingga orang ini tetap mengalami sebuah penderitaan yang berkelanjutan, saudara. Tetapi orang ini mendengar banyak hal tentang siapa Yesus. Dia mendengar Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat. Dan dia juga tahu orang yang mati bisa dibangkitkan. Oleh karena itu perempuan dengan iman percaya. Nah, ketika dia berpikir, kalau aku berkerumun dengan orang-orang yang ada di sekitar Yesus, aku pasti kalah karena badanku kurus kering. Kondisiku lemah. Aku nggak bisa untuk mendekat kepada Yesus. Yang dia bisa lakukan adalah di sela-sela orang berdiri, dia masuk menerobos. Kalau mungkin
Bahasa saya itu adalah dia ngesot-ngesot, saudara. Berosot-berosot. Mencari ruang-ruang yang mungkin dia bisa dapatkan untuk bisa mendekat kepada Yesus. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Orang yang punya iman demikian ini menurut saya luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ketika dia menjamah, maka orang-orang juga mungkin kaget. Karena jubah Yesus tertarik, saudara. Sehingga, siapa yang narik? Wah, dikira main-main gitu. Wah, ini dikira-kira nggak benar orang ini gitu. Mereka itu kayaknya sebagai orang yang menjaga Yesus, menjaga keselamatan Yesus, menjaga keamanan Yesus, kira-kira begitu, saudara. Tetapi ketika Yesus berpaling dan melihat perempuan itu, dia tahu orang yang sudah menderita sekian lama itu. Dia hanya berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, lah ini kok beda, Pak? Kalau tadi ada masanya, kalau ini enggak. Ya, inilah Tuhan. Yang nggak bisa kita dikte. Yang kadang-kala dia secara instan bisa membalik tangan itu dengan cepat. Telapak ini dari atas menjadikan terbalik begitu mudah. Demikian juga Allah itu bisa melakukan mujizatnya dengan cepat sekali, saudara. Tanpa ada jeda waktu. Yes. Tapi kadangkala karena perempuan ini dipakai objek, kenapa? Ini sudah dilihat oleh banyak orang, saudara. Mungkin di desanya nggak ada yang nggak kenal pada perempuan pendarahan ini. Ini sudah kesohor, saudara. Pak artis, papan atas, sudah dikenal di mana-mana dan bahkan pada tetangga-tetangga desa, saudara. Bahkan di kota itu pun sudah dikenal. Ini sudah seringkali beli obat. Sudah pergi ke tabib sana dan sini. Sudah dikenal. Hanya menjamah jubahnya saja, dia bisa sembuh. Karena Tuhan juga sudah tahu, melalui objek seorang perempuan ini, nama Allah dimuliakan. Allah dengan caranya tersendiri, saudara. Enggak bisa kita mau mendikte. Tuhan, aku sudah doa sekian hari. Aku mau supaya aku sembuh. Tuhan, aku sudah doa sekian hari supaya ekonomiku dipulihkan. Enggak bisa, saudara. Kita hanya punya tugas lakukan saja. Dekat kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak bagian Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mendikte, aku mau seperti pendarahan itu saja, saudara. Kalau Anda mau melakukan seperti itu, kalau Tuhan berkenan, terjadilah, saudara. Tetapi kalau Tuhan juga mau Anda dipakai objek sebagai Lazarus, ada masanya juga menunggu. Kita tidak bisa apa-apa, saudara. Oleh karena itu, bagian yang pertama, kita mengenali di balik waktu Tuhan itu Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, Allah ingin iman percaya kita. Di bagian yang kedua kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 itu ayat yang ke-12 sampai 17. Ayat yang ke-12 demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Next. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada
Lazarus. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya, Lazarus telah mati 4 hari berbaring dalam kubur. Saudara, dalam ayat ini Allah ingin menunjukkan bahwa dalam waktu itu ada makna bahwa Allah ingin iman percaya kita itu lebih kuat, saudara. Iman percaya itu tidak hanya sebagai lip service yang ada dalam mulut saja, tetapi iman percaya itu harus ada di dalam hati kita, saudara. Sekalipun kita ini disebut sebagai pelayan Tuhan. Karena itu pada saat Yesus berkata ini, dia menghadapi yang pertama, bangsa Israel yang tegar tengkuk tak percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian murid-murid Yesus, apakah murid-murid Yesus semuanya adalah orang-orang percaya? Kalau menurut saya, saudara, setengah percaya, saudara. Kalau dia nggak percaya, dia tidak disebut sebagai murid. Kalau saya bilang setengah percaya, karena Yesus sendiri masih mengatakan, sengaja dia tidak ada pada saat di mana Lazarus sakit sehingga mati. Supaya apa? Dengan kematian Lazarus sebagai objek untuk boleh dinyatakan keyakinan, kepercayaannya murid-murid itu kalau Yesus sanggup untuk membangkitkan. Karena itu dia berkata, lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita berangkat kepadanya, yaitu kepada Lazarus yang sudah mati, saudara. Jadi sengaja dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya untuk lebih percaya, saudara. Karena menurut saya adalah dia setengah percaya itu hanya percaya sebagai lip service saja. Ya, percaya dalam pikiran, dalam otaknya saja. Tetapi belum percaya sepenuh hati. Malah saya mendasari perempuan pendaharan itu mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang dalam atas diri Yesus. Saya melandasi dan mendasari kepercayaan Maria, Marta, dan Lazarus betul-betul percaya dalam hati. Dia tidak ragu. Tapi kalau murid-muridnya itu masih semuanya ragu. Kenapa? Kalau Anda melihat dalam kitab Injil, bahwa semua kisah-kisah ketika Yesus melakukan mujizatnya, murid-murid itu tercengang, saudara. Murid-murid itu terheran-heran, saudara. Lah kalau murid-murid itu terheran dan tercengang, berarti dalam hati, loh kok bisa ya Yesus lakukan itu? Ketika ada badai topan yang sedang melanda danau itu, membawa hembasan angin yang dahsyat, menghempas perahu, di mana Yesus ada dalam perahu bersama murid-muridnya, akan menyeberang. Apa yang terjadi? Mereka takut mati. Mereka bangunin Yesus, Yesus, tidakkah engkau peduli kalau kita akan mati? Karena apa? Ini badainya dahsyat banget. Ombaknya banter banget. Air masuk semua dalam perahu. Kita sudah kuras. Ini biasa terjadi kami sebagai nelayan. Tapi kali ini badai topan itu lebih dahsyat pada biasanya. Ini rasanya air sudah begitu banyak. Tak terkendali lagi untuk saya keluarkan, kami keluarkan Yesus. Kita bisa mati, engkau kalau tidak peduli dibangunkan. Saudara, Yesus ditulis dalam kitab itu bahwa Yesus tidur dalam buritan. Apakah Yesus itu tidak tahu kalau ada badai seperti itu? Tahu, saudara. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, siapa saja, saudara, kalau dirinya itu bukan karena orang mati, dia akan merasakan hantaman ombak yang demikian besar itu. Tetapi
Dia sengaja diam aja, dia tidur aja gitu. Ketika dia dibangunkan, kenapa kamu kurang percaya? Dia malah tanya kepada murid-muridnya, kenapa kamu kurang percaya? Dan ketika dia berkata pada angin, diam, tenanglah. Seketika itu juga airnya jadi tenang. Danaunya jadi tenang. Dan perahunya berjalan dengan normal. Mereka jadi ketakutan, saudara. Mereka jadi kaget dan kagum. Siapakah orang ini? Sehingga taupan pun, badai pun tunduk kepadanya. Loh, ini kan menunjukkan kalau ada orang yang menurut saya setengah percaya tadi itu. Karena itu kita jadi orang Kristen, saudara. Ojo setengah-setengah. Rugi. Wis menyisanan gak jadi orang Kristen. Orang perlu ke gereja. Tetapi kalau mau jadi Kristen sekalian, kalau bilang gila-gila sekali. Ojo setengah-setengah. Ojo suam-suam kuku. Orang bilang ke tai ayam. Nggak panas, nggak dingin. Jangan. Sekali aja sudah, sekalian, jegur. Sekalian sudah. Nggak ada bedanya kok Anda kalau jegur percaya dengan yakin percaya daripada cuma setengah-setengah. Kalau Anda setengah-setengah, Anda nggak dapatkan apa-apa. Tetapi ketika Anda betul-betul masuk dalam hadirat Tuhan, Anda cari Tuhan, kejar terus. Dengan cara bersekutu kepada Tuhan terus. Baca firman-Nya terus. Jangan lupa beribadah terus. Kumpul dengan orang-orang percaya yang seperti saya katakan tadi. Dapatkan energi giver. Jangan yang saker-saker. Kalau imanmu semakin tumbuh dan semakin tumbuh dan semakin kuat, percaya saja pada saatnya. Kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidupmu. Mujizat akan dinyatakan. Dan engkau akan merasa terheran-heran pada saat itu. Itulah karya Allah, saudara. Ya, bagian ketiga. Kita dikejar dengan waktu juga. Bagian yang ketiga adalah dibalik pada waktu Tuhan. Bukan saja Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Bukan saja Allah ingin iman percaya kita kepada Kristus. Allah ingin menyatakan mujizatnya. Jadi bagian endingnya itu adalah Tuhan pasti menunjukkan mujizatnya dalam hidup saudara dan saya. Dan setiap orang percaya, saudara. Karena itu saya prihatin gitu loh. Kalau ada orang pengikut Kristus, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang mereka masih ragu dan setengah-setengah. Karena mereka masih tidak dapat mengimani Yesus sepenuhnya. Dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi pada siang hari ini, ayo bagian yang terakhir. Allah ingin menunjukkan mujizatnya. Kembali dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 tadi, saudara. Kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-41, saudara. Maka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang-orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43. Dan sudah berkata demikian, berseru ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Amin. Alhasil
orang yang bernama Lazarus, ketika Yesus datang untuk melihat di mana Lazarus berada, keluarga ini yaitu Maria dan Marta berkata, Tuhan, Lazarus itu sudah 4 hari mati. Ia sudah berbau, Tuhan. Andai saja engkau ada pada saat itu sebelum ia mati, ia tidak akan mati. Tetapi ini sudah 4 hari dan dia ada di dalam kubur. Nah, kubur dulu tidak seperti sekarang kita ya di Indonesia ditanam, Saudara. Tapi kubur dulu itu ada dalam gua-gua, Saudara. Kemudian ditutup oleh batu besar. Nah, inilah yang terjadi ketika Yesus berkata, mau datang melihat Lazarus karena dia sudah mati. Yesus mengatakan, bukalah, angkatlah batu itu. Maka apa yang terjadi? Dalam ayat 42, aku tahu bahwa engkau telah mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya. Siapa? Ya mereka itu orang yang nggak percaya, orang-orang bangsa Yahudi yang tak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Karena itulah sebagai objek yang Yesus mau Lazarus itu untuk boleh dipakai sebagai mujizat yang akan dinyatakan oleh anak Allah. Sehingga aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Pernyataan ini sebetulnya sangat-sangat memprihatinkan sekali, Saudara. Kalau mereka itu sangat nggak masuk, nggak mau terima itu, Saudara. Saya heran gitu loh. Begitu dalamnya Yesus mengatakan bahwa engkau yang telah mengutus aku. Supaya mereka itu percaya. Sampai sedemikian rupa. Ini mulut dari Yesus sendiri keluar. Tetapi mereka itu sampai hari ini pun tetap tidak mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah. Maka itulah bangsa Yahudi menjadi Yudaisme. Mereka percaya kepada keyakinan mereka sendiri pada zaman-zaman dulu sampai sekarang. Dan inilah yang mendasari kepada kita semua. Bahwa dengan adanya masa yang Tuhan berikan kepada kita, ingin menunjukkan kuasanya, mujizatnya. Pada siang hari ini, Allah memberikan sebuah patron melalui seorang yang bernama Lazarus. Dia tidak dikorbankan, tetapi dicontohkan kepada saudara dan saya. Kalau Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup membangkitkan, sekalipun orang yang sudah 4 hari mati, yang sesungguhnya dia sudah rusak secara medis, bahwa organ-organ itu sudah mungkin berulat, saudara. Dan Yesus sengaja, kenapa 4 hari? Kenapa enggak mati 2 jam, 3 jam, kemudian Yesus datang? Karena secara medis, saudara, ada yang disebut mati suri. Jadi sebelum 12 jam, manusia itu yang dikatakan mati bisa hidup kembali, saudara. Itu memang bisa terjadi. Oleh karena itu, kalau kita tahu setiap kali orang yang ada dalam rumah sakit kemudian mati di sebuah rumah sakit, sebelum 12 jam mereka tidak izinkan keluar, saudara. Bisa jadi mereka hidup kembali. Dan itu sudah menjadikan sebuah pelaturan. Harus lewat 12 jam. Dan Yesus tahu ini. Jangan engkau anggap karena aku nanti membangkitkan Lazarus karena dianggap mati suri. Wes, menyesaran. Kalau kira-kira 4 hari, apa sih pandanganmu? Apa sih pendapatmu? Kalau saya aja meyakini organnya rusak, saudara. 4 hari kok. Sudah berulat. Tetapi Yesus sanggup melakukan
kuasa dan mujizatnya, karena dia adalah Allah sendiri. Di surga banyak organ-organ yang rusak diganti oleh Yesus. Seketika itu juga tanpa operasi. Itulah kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah untungnya kita sebagai orang percaya, percayanya kok kepada Kristus, tidak percaya kepada yang lain. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu membangkitkan orang yang mati. Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita yang hancur lebur. Rumah tangga yang hancur pun Tuhan bisa kembalikan. Jangan takut mulai hari ini. Karena ada waktu di mana Tuhan akan melakukan pekerjaannya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Apapun yang terjadi atas hidupmu, Tuhan itu tahu kok. Tuhan itu tidak lalai, dan Tuhan itu tidak pilih kasih untuk menyatakan kuasa mujizatnya. Tapi Tuhan itu sedang merendah hati kita. Ada waktu yang ingin Tuhan berikan supaya kita ini berubah, supaya bisa melihat kemuliaan Allah, supaya punya iman percaya kita itu lebih lagi. Banyak hal yang terjadi atas hidup ini yang kita itu tidak tahu. Karena kita tidak boleh sok tahu, sok pinter, sok hebat. Segagalannya kita itu wah dan hebat. Seperti Tuhan saja. Tidak. Tuhan itu mau merendah kita. Justru yang kita merasa sok itu sedang kita direndah untuk dibentuk. Supaya kita yang merasa dirinya hebat, itu sebenarnya kita tidak hebat di mata Tuhan. Tuhan mau dengan kehebatan itu tadi itu kita berubah untuk berbalik dan bertobat. Untuk apa? Untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita ini sama, bagaikan debu yang tak berarti di mata Tuhan. Saudara bisa merasa Anda hebat, ada di sekeliling Anda, tetapi Anda nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Karena Tuhan ingin merendah, ada masa yang Tuhan mau berikan setiap doa-doa saudara, kenapa belum terjawab. Tapi ada kalanya, kalau Anda secara instan, sebagai mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, juga Anda jangan kaget. Karena itu sudah pekerjaan Tuhan. Itu adalah karya-karya Tuhan. Anda bisa dapatkan dua-dua ini, saudara. Tapi juga Tuhan tidak selalu menguji dengan waktu. Kalau memang hidupmu itu memang benar-benar spesial di mata Tuhan. Sehingga setiap apapun penyertaan Tuhan itu terasa kok. Bagaimana Tuhan menyertai dalam hidupmu. Ketika Anda keluar rumah aja, Anda bisa merasakan penyertaan Tuhan itu selalu ada. Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan. Anda dituntunnya ke sana ke sini. Ya, itu bisa saja terjadi. Dan banyak orang yang mendapatkan hal itu. Itu adalah kasih karunia Tuhan, saudara. Enggak bisa kita tiru-tiru, tapi kita bisa lakukan supaya kita itu berkenan bagaimana caranya. Itu kasih karunia. Enggak mudah. Enggak orang pinter bisa melakukan semuanya itu. Hanya orang yang mau rendah hati. Dan merendahkan diri di hadapannya. Saya percaya Tuhan, firman-Mu ini adalah ya dan amin. Firman yang tak pernah lalai. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati sidang jemaat. Dan semua pemirsa Zoom meeting pada siang hari ini. Dan juga Zoom meeting pada video-video yang berikutnya. Kau berkati mereka semua setiap mereka mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan host atau